Profile of the company. Profile Gold Giving Hampers. Nama usahanya Gold Giving Hamper. Alamatnya itu di kantor Jalan Berlian 1, Kelurahan Sumur Batu, DKI Jakarta, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tanggal berdirinya 15 Desember 2020. Jadi Gold Giving Hampers merupakan perusahaan startup yang berfokus memproduksi hampers dan juga perusahaan hampers yang sangat terkenal akan kualitas dan pelayanannya di Indonesia. Gold Giving Hampers berdiri dari salah satu pendiri yang ingin memberikan hadiah spesial di hari yang istimewa. Tapi dikarenakan harga hampers yang mahal di kalangan penjual, sehingga muncul ide yaitu mendirikan perusahaan hampers yang memiliki kualitas yang baik serta harga yang terjangkau. Visinya menjadi produk hampers sebagai produk utama yang selalu hadir di kalangan masyarakat Indonesia dengan berfokus pada kualitas dan menjadi produk go internasional pada tahun 2024. Misinya, kegiatan produksi dilakukan sesuai dengan sesuatu yang trendy, meningkatkan kualitas produk dengan membuka layanan customer service yang mudah digunakan, membangun dan menjaga kepercayaan customer, fokus pada ongkos produksi yang rendah dengan distribusi langsung dengan mempunyai jasa kirim tersendiri, dan membangun hubungan baik dalam jangka panjang dengan karyawan, konsumen, dan mitra bisnis, memproduksi dan memodifikasi seni budaya agar dapat diterima oleh banyak lapisan masyarakat, menjamin hak para pekerja dan menjadikan budaya perusahaan sebuah kebanggaan bagi para karyawannya, dan mengurangi dampak negatif terhadap bumi yang disebabkan oleh kegiatan operasi perusahaan pada umumnya. Klaim dari perusahaan kita yaitu a lot of happiness in one gift. Mengapa demikian? Karena di dalam satu packaging yang kita tawarkan atau yang kita jual, di situ terdapat beberapa macam barang yang kita jualkan kepada customer. Kenapa kita menawarkan berbagai macam barang? Karena di dalam barang tersebut kita tidak mau hanya ada satu kegunaan, tetapi ada berbagai macam kegunaan yang bisa kita tawarkan. Moto, lingkungan pekerja yang baik menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Mengapa lingkungan pekerja yang baik dapat menghasilkan kualitas produk yang tinggi? Karena jika pekerja-pekerja tersebut nyaman dengan tempat kerjanya, maka mereka juga akan fokus dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya, strength, kualitas produk yang sangat baik dan terjamin, bahan packaging yang ramah lingkungan, harga terjangkau, praktis dan simpel, varian produk yang sesuai dengan hari-hari besar. Tetapi, produk kita juga mempunyai kelemahan. Ada 5, yaitu adanya masa expired untuk produk makanan, tidak tersedianya offline store, tidak semua produk diproduksi sendiri, kurangnya jadwal promosi yang efisien, dan kurangnya inovasi produk. Di dalam kelemahan tersebut, adanya masa expired untuk produk makanan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam produk yang kita tawarkan tersebut ada berbagai macam produk. Dalam satu hampers tersebut ada berbagai macam produk yang kita tawarkan. Nah, kita juga menawarkan produk makanan seperti kue kering atau cookies yang lain. Nah, kita tahu bahwa produk makanan yang berkualitas tersebut tidak menggunakan banyak pengawet di dalamnya. Makanya di dalam produk makanan tersebut adanya masa expired. Tidak tersedianya offline store karena kita termasuk startup, tidak semua produk diproduksi sendiri. Memang benar, seperti contohnya yang kita produksi sendiri tersebut hanya mukena dan cookies. Kurangnya jadwal promosi yang efisien dan kurangnya inovasi produk. Di dalam kekuatan tadi ada kualitas produk yang sangat baik dan terjamin. Kita menjamin adanya kualitas produk yang tinggi dari barang yang kita tawarkan. Bahan packaging yang ramah lingkungan karena kita menggunakan barang-barang yang bisa dipakai ulang atau didaur ulang oleh konsumen tersebut. Harga terjangkau sudah pasti karena mengapa kita menyediakan atau menjual atau terinspirasi untuk menjual produk hampers ini, karena banyaknya hampers yang kualitasnya tidak bisa dijamin dan harganya dibilang untuk menengah ke atas, tetapi kita menyediakan dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Praktis dan simpel.
karena tersedia di dalam satu packaging ada beberapa produk. Jadi para customer tidak usah repot-repot untuk membeli hampers lain dengan isi yang lain, tetapi sudah include di dalamnya tersebut ada beberapa barang yang mereka butuhkan. Varian produk yang sesuai dengan hari-hari besar. Kita menyesuaikan varian produk tersebut dengan hari-hari besar. Contohnya Lebaran Idul Adha, Lebaran Idul Fitri, Christmas, dan lain-lain. Nah, contohnya di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, di mana banyak sekali yang kita tahu para penduduk Indonesia atau warga Indonesia mayoritas agamanya Islam. Jadi kita menyediakan ada sarung, sejadah, dan mukena di dalam satu hampers tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang dan ancaman. Untuk peluang di sini ada 5. Yang pertama, tingginya minat konsumen di setiap hari besar. Yang kedua, meningkatnya permintaan produk yang cukup tinggi. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan seluruh jasa pengiriman. Yang keempat, adanya supplier untuk produksi tetap. Yang kelima, kesempatan mengembangkan jaringan pemasaran. Selanjutnya, ancaman juga ada 5. Yang pertama, ada penjualan hanya bersifat musiman sesuai dengan hari-hari besar yang dengan tren yang sedang berlaku. Bahan baku produksi mengalami kenaikan harga. Tidak semua orang membeli hampers pada hari-hari besar. Makin banyak pesaing baru dengan konsep segar dan menarik. Dan yang terakhir, banyak tiruan produk dengan kualitas yang hampir mirip dengan harga yang lebih murah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang internal factor evaluation. Ada 2 yang akan saya bahas, yaitu mengenai strength dan weakness, di mana terdapat masing-masing 5 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu strength. Terdapat 1 poin utama, yaitu kualitas produk yang sangat baik dan terjamin dengan total poin 0,6. Selanjutnya, yang kedua, ada bahan packaging yang ramah lingkungan dengan total poin 0,03. Dan yang ketiga, ada harga yang terjangkau dengan total poin 0,08. Dan yang keempat, ada praktis dan simple tentunya dengan total poin 0,8. Dan yang kelima, varian produk yang sesuai dengan hari-hari besar dengan total poin 0,09. Jadi jika kita gabungkan semua total poin tersebut akan mendapatkan hasil 1,6. Selanjutnya ada weakness. Poin pertama pada weakness yaitu terdapat masa expired terhadap produk makanan dengan total poin 0,12. Dan yang kedua ada tidak tersedianya online store dengan total poin 0,6. Yang ketiga ada produk yang tidak diproduksi sendiri yaitu dengan total poin 0,4. Dan yang keempat terdapat kurangnya inovasi pada produk dengan total poin 0,04. Dan yang terakhir atau yang kelima, terdapat kurangnya jadwal promosi yang efisien dengan total poin 0,06. Sehingga jika kita gabungkan jumlah dari poin weakness itu kita bisa mendapatkan hasil 1,22. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai External Factor Evaluation atau EFE. Dari poin opportunities atau peluang, yang pertama adalah minat konsumen yang tinggi dengan total skor 0,8. Yang kedua, meningkatnya permintaan produk dengan total skor 0,15. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak pengiriman dengan total skor 0,2. Yang keempat adalah supplier yang tetap dengan total skor 0,15. Dan yang kelima adalah mengembangkan jaringan pemasaran dengan total skor 0,2. Lalu jumlah keseluruhan untuk peluang adalah 1,5. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah penjualan bersifat musiman sesuai dengan hari besar dengan total skor 0,09. Yang kedua adalah bahan baku produksi mengalami kenaikan dengan total skor 0,04. Yang ketiga adalah tidak semua orang membeli hampers pada hari besar dengan total skor 0,03. Yang keempat adalah adanya pesaing dengan konsep lebih segar dan menarik dengan total skor 0,4. Yang kelima adalah tiruan produk dengan kualitas yang hampir sama dengan harga yang lebih murah dengan total skor 0,8. Jumlah keseluruhan dari ancaman adalah 1,35.
Dan dalam hal ini kami mencoba membandingkan usaha Go Giving Hampers dengan dua usaha hampers lainnya. Yang pertama ada The Giftings yang berada di Tangerang, yang kedua Box and Tell yang berada di Kelapa Gading, Jakarta. Adapun yang kami bandingkan dari usaha hampers tersebut adalah faktor-faktor kesuksesan ketiga usaha hampers tersebut. Yang pertama ada harga, yang kedua ada produk, yang ketiga kualitas, dan yang keempat promosi. Dari hasil tersebut bahwa The Giftings mendapatkan peringkat ketiga, Go Giving Hampers mendapatkan peringkat kedua, dan Box and Tell mendapatkan peringkat pertama. Berdasarkan faktor-faktor evaluasi tersebut, kami telah merumuskan strategi dalam meningkatkan usaha Go Giving Hampers ini. Yang pertama ada strategi ST, di mana gabungan antara kekuatan dan ancaman. Strateginya adalah harga hampers terjangkau, memiliki kualitas yang baik dan ramah lingkungan sehingga lebih unggul dibanding pesaing. Strategi kedua adalah strategi SO, di mana gabungan antara kekuatan dan peluang, di mana mempertahankan harga produk yang terjangkau dan memberikan produk yang menarik dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada strategi WT, di mana gabungan antara kelemahan dan ancaman, yaitu membuatnya banyaknya variasi hampers yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Yang keempat ada strategi WO, di mana gabungan antara kelemahan dan peluang, yang menciptakan promosi yang menarik dan unik untuk meningkatkan daya saing. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama, pada kolom strength itu ada harga yang terjangkau dan packaging ramah lingkungan. Selanjutnya, pada kolom weakness itu ada masa expired produk makanan dan tidak adanya offline store di produk kami. Selanjutnya, yang ketiga ada opportunities, yang dimana minat konsumen yang tinggi dan mengembangkan pemasaran. Dan yang keempat ada threats, yaitu adanya tiruan produk yang kami miliki dengan harga yang terjangkau, serta penjualan yang bersifat musiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada strategi SO, yaitu Strength Opportunity, di mana mempertahankan harga produk yang terjangkau serta memberikan produk yang menarik dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada strategi Weakness Opportunities, di mana yang pertama itu memproduksi makanan setiap hari dan memunculkan ciri khas dari produk kami tersebut. Selanjutnya ada sarana promosi yang menarik dan unik untuk menambah minat konsumen dan pelanggan kami. Selanjutnya ada strategi ST, di mana harga hampers terjangkau, memiliki kualitas yang baik dan ramah lingkungan sehingga produk kami jauh lebih unggul dari pesaing lainnya, dan menggunakan media sosial sebagai promosi kami. Selanjutnya ada strategi WT, di mana membuat banyak variasi hampers dan tidak mudah ditiru dengan pesaing kami, dan tidak hanya membuat produk di hari-hari besar saja. Nah, dengan ini perusahaan kami mengambil keputusan untuk strategi produk kami, yaitu harga hampers dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya juga memiliki kualitas yang baik serta ramah lingkungan, sehingga produk tersebut jauh lebih unggul dibandingkan pesaing kami lainnya, dan itu sangat mempermudahkan konsumen kami juga agar mendapatkan produk yang baik. Selanjutnya membuat banyak variasi hampers yang tidak mudah ditiru, sehingga perusahaan kami memiliki produk yang memang ciri khas dan hanya dimiliki oleh perusahaan kami saja. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat produk yang menarik sesuai dengan tema-tema hari besar seperti yang kita ketahui, seperti Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan saya, terima kasih.